Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama kami di program Ngopi. Ngopi Paste. Ya. Ngopi paste ya. Apa tadi Ngopi Paste tuh? Ngobrolin Ngobrolin pasti pasti seru. Pada segmen sebelumnya, pada pembahasan yang terakhir, kita itu membahas tentang kemandirian dan juga kebergantungan. Tapi kalau saya pikir-pikir, dua hal ini itu bersambungan dengan yang namanya entrepreneurship. Berhubungan. Kaitan Mungkin, ya. Kaitan. emang istilahnya mungkin tidak asing lagi kita dengar ya. Betul. Tapi mungkin dari kebanyakan orang masih belum paham, mungkin masih belum tahu apa yang dimaksud dengan Entrepreneur. tersebut. Mungkin dari kedua tamu kita ada yang bisa Boleh Bang menyampaikan Zulfan menjelaskan apa itu entrepreneur? Zulfan. kenapa kaitannya ada dengan kemandirian, kebergantungan tadi. Betul. Kalau menurut saya sendiri, entrepreneurship ini kan sebenarnya hampir mirip-mirip lah dengan apa sih bahasanya pengusaha, Pebisnis. pebisnis. Ya, betul. Cuman apa bisa dibilang serupa tapi tak sama. Oh, seru. Jadi maksudnya itu entrepreneurship itu gini. Jadi kan kalau apa pengusaha itu dia memanfaatkan apa bahasanya peluang untuk bisnis kan. Peluang gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya entrepreneurship itu dia kayak membuka peluang gitu, membuka peluang apa sih Dari kesempitan. dari kesempitan. Jadi menghadapi kesempitan itu bukan malah dihindari tapi berusaha untuk mencari peluang di situ ya. Iya. Oh. Nah, itu harus membutuhkan yang namanya kemandirian dan juga kadang-kadang kalau misalnya kita kesusahan itu ya kita butuh apa bahasanya ketergantungan kepada orang lain. Karena manusia itu sifatnya interdependensi itu ya. Iya, Saling 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 berketergantungan. Oh, iya. Ya mulai tadi terkait entrepreneurship, apakah ada sebuah persoalan gitu di dunia Mungkin pendidikan? mungkin sih ya kalau misalnya entrepreneurship itu kan berarti itu semua bergantung dari skill atau kemampuan dari kita masing-masing. Cuman ya seperti yang saat ini kita ketahui, kita apa orang-orang saat ini tuh kayak kan setiap orang tuh pasti membutuhkan skill. Dia nggak tahu itu skill mereka masing-masing itu apa. Dan Bukan untuk mengetahui kemampuan sendiri, belum tahu tuh bidangnya kemana, apa Iya. segala macam. belum ada kreativitas juga. Mungkin apa ya? Kalau dari kita lihat nih keadaan sekitar, bahkan di lingkungan kita nih, lingkungan kita kan tadi dikatakan bahwa entrepreneur itu harus ada ketergantungan ya karena manusia sendiri makhluk independen. Interdependensi. Interdependensi, begitu. Tapi kayaknya nih ada satu sedikit salah penafsiran Iya kayaknya. betul. Sehingga salah pula pada penerapannya. Iya. Ya, jadi kayak gini. Memang manusia kan bergantung. Cuma jangan terlalu berlebihan. Iya betul. Iya. betul. Kan apa ini yang Allah dia suka. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ya Allah tidak suka Orang yang berlebih-lebihan. orang yang berlebihan. Dari segala apapun ya, dari segala apapun itu kita yang berlebihan. Bahkan paling mendasarnya kan kebergantungan. Ya maksudnya berketergantungan itu banyak bekerja sama lah ya, bukan bekerja sama. berarti kita menggantungkan Iya, harapan seperti kita udah tidak sepenuhnya mampu untuk begitu. mengerjakan kan. Tuh. Dan akhirnya kita meminta bantuan kepada orang lain untuk membantu kita kan, untuk bekerja sama. Seperti itu. Mutualisme. Mutualisme. Mutualisme saling Saling menguntungkan. menguntungkan. Jadi di sini ada dua kata, ada interdependensi dan mutualisme. Manusia saling berketergantungan, namun berketergantungan ini harus saling menguntungkan. Iya. Gitu yang bisa kita tafsirkan. Jadi bukan satu pihak aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia saling berketergantungan, ibaratnya apa ya? Ini dimanja tuh apa ya? Kalau benalu lah. Benalu. Benalu ya dia. Dia tuh cuma bisa Numpang doang. numpang doang. Numpang dong. Iya.
Jadi kita harus bisa menghasilkan juga. Jadi kalau udah pohon yang dia hinggapi mati gimana? Benarnya jadi gimana? Apa? Ya udah, kira jadi ya ikutan mati juga. Terlantar gitu. Terlantar. Iya, matinya jadinya bergantung lagi. Itu tadi yang pembahasan pertama itu kan, Iya. ketika masyarakat lebih berketergantungan kepada pemerintahan, nanti muncullah kemanjaan itu. Nah, akhirnya tidak ada lagi sumber daya manusia yang bisa kita manfaatkan karena kemanjaan tersebut. Kalau dari dari ketergantungan tadi kita bisa manfaatkan untuk tujuannya saling menguntungkan, Ya, betul. negara mendapatkan keuntungan, masyarakat bisa mendapatkan keuntungan, akhirnya muncullah kemandirian. Mandirian yang tadi dibahas Iya sebenarnya. betul. Karena kan kemandirian itu tidak lagi adanya karena pengetahuan, gitu kan? Karena mental yang sudah dididik untuk tidak bergantung. Kan persoalan saat ini kayak memberikan, ya langsung diberikan begitu saja kan. Seperti yang tadi disampaikan, diberikan asupan begitu kan. Kalau diberikan, ya diberikan begitu saja. Jadi masyarakat hanya ketika diberikan menerima, diberikan menerima. Jadi adanya kebergantungan. Problematika kita saat ini begitu sih. Kita juga harus lebih kreatif lagi mungkin ya, harus lebih bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu tidak dengan satu cara saja. Itu yang disebut kreatif itu. Sebenarnya sekarang tuh terutama di lingkungan pesantren ini banyak sekali ya orang yang lebih menyalahkan kondisi kita. Iya. Kan kita itu harus lebih kreatif lagi di mana kondisi kita tidak memadai dan kita harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu sendiri. Gimana menurut Bang Zulfan terkait tadi kreativitas ini? Memanfaatkan berarti kan kalau misalnya kayak gitu. Meskipun kita misalnya nih kita kekurangan bahan atau kekurangan biaya lah, ya kita juga harus bisa kreatif gitu. Iya betul. Memanfaatkan apa yang ada. Ya kita nggak terpaku dengan yang tadi, maksudnya dengan material itu, material yang harus ada banget. Kalau kita harus mencapai sesuatu harus ada ini. Iya. Itu kan sekarang itu. Tapi yang disebut kreatif itu bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan berbagai cara gitu. Apa yang tersedia. Jadi kalau kata yang dulu kita sampaikan kan, yang terpenting itu sebenarnya yang terpenting itu sebenarnya kualitas. Bukan fasilitas. Kuantitas, fasilitas. Yang terpenting adalah kualitas. Bukan Kualitas. fasilitas Nah, gitu iya. kan. Nah, jadi ketika ya mungkin lihat keadaan kita di sini kan nggak ada nih fasilitas ini nggak tersedia. Memang fasilitas kan penting begitu kan, kita ketahui sama penting. Tapi kan bukan itu yang poin penting pertama kalinya. Karena orang yang sudah mampu kreatif memanfaatkan apa yang ada, keterbatasan itu dia manfaatkan. Nanti muncullah ide-ide diterapkan. Bahkan kita kan nggak ada lapangan ini mainnya gimana? Di depan asrama. Sama buat barbel sendiri. Iya. Nah, itu yang disebut kreatif. Itu kreativitas. Dan terus ini pesan buat orang tua di rumah saya, Iya, penonton jangan sampai mematikan kreativitas anak. Iya. Karena mungkin anak itu mau berbuat kreativitas namun dia bisa sampai beresiko lah ya ibaratnya. Iya. Nah, tugas sebagai orang tua itu mengurangi resiko tersebut, memberikan edukasi bagaimana. Dipersilakan saja, seperti contohnya kan anak di balita lah ya, bermain lumpur, terus ada orang tua yang ngomel-ngomel, jangan main lumpur kan ibaratnya gitu. Padahal itu anak itu sedang menyalurkan ekspresinya, sedang kreativitasnya sedang dibangun. Yang tugas orang tua itu buat mengedukasi lah ibaratnya, bukan mengurangi resiko apa yang menjadi ketakutan orang tua tersebut. Mungkin Cuman kalau jatuhnya udah ngelarang gimana? Misalnya kita nggak ada lapangan, cuman kita mainnya di depan asrama, tapi ya karena tahu depan asrama gitu sempit,
terus habis itu juga berisikan gitu, akhirnya kreativitasnya juga jadi dimatiin gara-gara misalnya kita kena marah. Nah, Yang- kalau menurut saya sendiri nih, sebetulnya ketika kita memberikan suatu gagasan, jangan sampai kita melupakan solusi. Iya. Maksudnya bukan gagasan. Ketika kita memberikan sebuah kritikan, jangan sampai kita lupa untuk memberikan sebuah solusi. Oh, Jangan iya, cuman betul. kita melarang kamu jangan ini, kamu jangan itu, tapi tidak ada solusi untuk memecahkan Percuma. permasalahan tersebut ya. Kayaknya ya harus memberikan sebuah solusi lah ya. Makanya itu kan kembali lagi ke prinsip awal kita, prinsip utama kita Al-Quran. Quran. Jadi Allah tuh menghadirkan bukan sekedar larangan jangan kamu berbuat zina, jangan kamu Iya. berapa melakukan ini, tapi apa? Allah menghadirkan banyak solusi. Solusinya ya. Ketika apa menyangkut paut hawa nafsu, Allah suruh kita puasa. Nah, alhamdulillah pada tahun ini, kesempatan ini kita diberjumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan. Tentunya orang-orang yang mendapatkan apa ya, petunjuk ya. Orang-orang yang mendapat petunjuk bahwa itu adalah solusi dari Allah adalah orang-orang yang mau berpikir. Kan tadi ada dijelaskan dalam ayatnya. Dan jangan cuman hunting takjil doang lagi Ramadan. Iya. Buat Takjil takjil luar. jangan lupa login. Iya. Jangan lupa login biar bisa merasakan bagaimana rahmatan lil alamin itu menjalin silaturahmi yang kuat. Menjalin silaturahmi. Kita itu agama Islam itu cukup segala aspek kehidupan itu ada dalam agama. Ada. Jadi orang tuh ketakutan ketika masuk ke dalam agama Islam memberatkan, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini. Sebetulnya ada alasan kenapa Allah memberikan larangan kepada suatu hal tersebut untuk mencegah suatu hal mungkin. Justru larangan itu kan sebenarnya seperti apa yang disampaikan di guru kita, itu bentuk kasih sayang Allah. Betul, kasih sayang Allah. Karena ketika seseorang melakukan larangan, Allah larang, tapi dia lakukan, itu akan berdampak buruk. Betul. Begitu juga dengan Allah memberikan petunjuk, tapi dia tidak lakukan, juga berdampak buruk. Ini itu juga sih permasalahan kita. Orang belum kita ini belum mampu untuk memahami kata-kata, mengambil hikmah dari sebuah peraturan, dari sebuah larangan. Karena itu baik untuk kita semua. Malah menjadi ketakutan ya, jadi ketakutan takut jadi takut masuk Islam, takut apalah, Islam dianggap apalah. Padahal itu sebuah kebaikan, sebuah larangan itu sebuah kebaikan aturan gitu. Itu Bang apa? Surah Al-Baqarah yang perintah untuk perang. Yang asa antakrahu syai'an. Asa antuhibbu. Perintah untuk perang. Kalau perintah buat perang itu bukannya di surah Enggak, Al-Hajj ya? ada di juz kedua itu kan Allah sampaikan boleh jadi apa yang kamu senangi itu tidak baik bagimu. Oh, Nah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, itu kan Itu yang paling atas dulu. Apa? yang paling halaman atas, paling atas. sebelah kiri kan. Sholat dulu. Bukan. Bukan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul Ah, iya. lakum. Puasa untuk bersyukur. Artinya apa tuh gitu-gitu? Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang wa huwa kurhul lakum, dan itu sangat dibenci. Wa kurhul lakum, sangat dibenci oleh kalian. Ya, mereka dengan artian nggak suka gitu ya. Iya. Kalau Terus- kita tadaburkan gimana tuh? Apa? Oh itu artinya belum selesai. Coba lanjutkan. Terus asa takrohu asa itu kan mudah-mudahan, antakrohu apa yang kalian benci, syai'an sesuatu, wa huwa khairul lakum, dan itu baik bagi kalian. Asa antuhibbu, dan apabila kalian menyukai, Belum antuhibbu tentu syai'an sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan itu belum apa tentu baik. tentu buruk bagi kalian. Jadi apa yang kita suka belum tentu baik bagi agama ya. Iya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah tuh mengetahui apa yang memang kita tidak ketahui. Itu kan udah jelas di ayat ini aja, ketika para sahabat kala itu kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan. Mereka kan nggak tahu kok kasih perintah perang untuk apa gitu kan. Iya. Mereka kan nggak suka nih para sahabat, kayak ada rasa enggan lah. Tapi Allah sampaikan boleh jadi
apa yang kalian benci, apa yang tidak kalian sukai itu baik bagi kalian. Dan apa yang sebaliknya, apa yang kalian sukai tentu boleh jadi ia buruk bagi kita kan. Iya betul. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Tadi terkait ayat tadi nih, kita bisa tadaburkan. Tadabbur, Kita bisa ya. kaitkan dengan kondisi sekarang kan. Mulai di permasalahan dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang ada di muka bumi, yaitu hawa nafsu sendiri. Nah, ayat ini bisa kita kaitkan dengan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu ketika kan hawa nafsu sendiri itu sudah menjadi musuh terbesar bagi diri kita. Nah, itu yang perlu kita lawan. Nafsu bukan hanya nafsu biologis saja, baik kan? Betul. Nafsu dalam apapun itu, nafsu makan, nafsu Untuk melakukan segala sesuatu. segala sesuatu. Karena Iya. misalnya contohnya nih, nafsu makan saya. Ketika ada hadis yang mengatakan kan, berapa Rasulullah makan sebelum kenyang itu loh. Itu Makanlah doib. sebelum lapar. Tapi itu Lapar. katanya Itu sifat hadisnya. itu Doif. doif. Maudu. Maudu. Udah palsu. Oh, udah pasti itu. Iya. Tapi kok bisa kita ambil di pelajaran Ya, dia kan Bisa. sebenarnya kata Ustaz Ahmad kemarin, walaupun dia memang bukan hadis, tapi apabila perkataannya itu baik, memang betul pada faktanya begitu, ya nggak masalah kan. Iya, betul. Mbak, jangan kita benar-benarkan Imani, itu ya. adalah jangan kita benar-benarkan bahwa itu adalah perkataan Rasul. Tapi Ya. ambil pelajaran. Ambil pelajarannya. Ambil pelajaran. Apa tadi perkataannya? Makanlah sebelum kenyang kan? Iya. Iya. Ketika kita muncul nafsu makan sebanyak-banyaknya, nafsu pokoknya buat memenuhi hasrat perut lah ya. Iya. Nanti akhirnya apa? Kebodohan munculnya, malasan, ilmu bang lagi. Silakan. Di Al-Araf kan juga udah ada yang wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah Jangan Oh iya, ya. Iya. Itu dah kita tadaburin belum? Sudah. Oh ya udah ya. Di Wala tusyriku. Wala tusrifu. Wala tusyriku. jangan berlebih-lebihan. Kalau mungkin inilah nafsu, kalau dari anda ya yang anda pahami, kalau nafsu itu sendiri sebenarnya apa nanti berdampak juga dengan mental kita. Seperti yang tadi kita bahas-bahas tentang mental ini kan, mental itu kan nantinya akan tumbuhnya kreativitas. Betul. Betul. Dari mental itu tumbuhlah kreativitas, keinginan melakukan sesuatu, kan itu mental. Nah, nafsu itu nah kan nafsu antara dua, mau melakukan atau enggak, ini kan. Iya. Ketika nafsu ingin melakukan ini, tentu yang satunya ditinggalkan. Ketika ingin meninggalkan ini, satunya dilakukan, kan gitu. Jadi ketika seseorang tidak ingin melakukan hal dengan alasan tanda kutip keterbatasan, dia beranggapan saya kan nggak ada ini, makanya saya melakukan ini, sehingga dia tidak Iya. ingin berusaha. Itu Iya. termasuk nafsu juga, nafsu ingin melakukan ini dan meninggalkan yang ini. Oke, tadi terkait dengan mental itu saya rasa ada dengan kaitannya dengan entrepreneur itu. Mental seorang entrepreneur ataupun yang menurut saya itu pengusaha tadi, yang tadi saya bahas itu dia tidak menyelesaikan suatu permasalahan di satu lubang saja, di satu sisi saja, melainkan dia mencari cara untuk bagaimana dia bisa keluar dari permasalahan tersebut. Itu mental yang harus kita tanamkan, dan tidak mudah untuk menyerah dalam satu tantangan saja. Itu ketika ada tantangan itu bukan ditinggalkan, malah dia tancap gas gitu. Iya. Tancap gas. Terobos aja udah. Yang penting dia sudah punya landasan pemikiran, argumen yang dia pegang itu Al-Quran tentunya kan sebagai petunjuk bagi kita. Ketika udah paham, udah tahu apa yang Allah perintahkan, ya jalani, udah. Ya jalani dengan tuntunan-tuntunan itu. Kan seperti di surah apa doang? Al-Balad Al-Balad ayat berapa? ayat 10 Ayat 10. sampai 17. Mana ayat 10? Coba baca. Wahadainahun najidain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan kejahatan. Itu tadi kan Allah menunjukkan untuk kita dua jalan.
kan bilang tadi kalau melakukan ini pasti meninggalkan ini, kalau meninggalkan ini pasti melakukan yang satu ini. Dan Allah menunjukkan pada kita dua jalan, keburukan dan kebaikan. Terus gimana? Falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan hamba saya. Au it'amu fi yaumin dhi masghubah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dha maqrabah, pada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matsarabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Kan kalau kita apa nih, kita pikirkan, kita cari, kita kaitkan nih dengan permasalahan-permasalahan kita saat ini. Kan katanya tadi kata Allah SWT di awal ayatnya, mereka enggan untuk memilih jalan yang sukar, maksudnya jalan yang sulit gitu kan. Apa jalan yang sulit itu? Misalnya kayak memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, menyampaikan nasihat kesabaran dan kasih sayang, kan begitu. Kan ini hal ini memang enggan dilakukan kebanyakan orang. Kenapa? Karena memang dalam secara objektifnya sulit begitu kan. Karena harus mengorbankan waktunya sendiri, hartanya sendiri. Tapi Allah bilang apa? Justru jalan itulah yang akan mengantarkan kita ke puncak. Ketika salah satu ada calon presiden, salah satu calon presiden kita mengatakan bahwa itu ketika kita mendaki sebuah jalan yang mendaki begitu kan. Ketika kita berusaha mendakinya bukan mengantarkan kita kepada hal yang tidak berhasil. Justru ketika kita berusaha terus mendaki, maka kita akan semakin dekat kepada puncak. Puncak berhasil. Allah juga tidak akan meninggalkan kita di tengah perjalanan. Iya. Kan orang apa ya? Akan selalu dibimbing. Ketika kita sudah berusaha dan berada di tengah-tengah perjalanan, Allah tidak akan meninggalkan begitu saja seorang hambanya. Kemudian Allah tetap akan menuntun dia sampai ke puncaknya ataupun tempat-tempat dia inginkan itu seperti itu. Dan tadi mengenai soal pendakian dan bahkan tadi itu kalau saya pahami ketika seperti yang tadi kita bahas itu ketika orang enggan berusaha untuk mengambil jalan yang sulit seperti contohnya gitu kan? mengorbankan seperti contohnya yang sedang terjadi di lingkungan kita saja kan. Ketika azan dia berkumandang dan turunlah hujan, itu menjadi halangan ya, menjadi pantangan. Dan akhirnya muncullah rasa malas hujan nih, malas hujan. Akhirnya tidak jadilah ke masjid. Nah, itulah yang dia tidak mau mengambil sebuah resiko. Padahal kalau kita ambil cara lain, ada jalan lain, muter ke atas. Muncul lagi malas jauh kan. Iya. Mager. Kalau kita ambil resiko dan kita ambil mental kita tertanam bahwa kita bukan pantang menyerah, kita bisa saja ambil dari lewat atas. Jadi itu orang yang kreatif itu di situ. Jadi intinya tuh bukan bisa atau enggak, intinya keinginan atau enggak gitu. Iya. Orang karena keinginannya untuk melakukan itu nggak ada. Ketika orang ingin melakukan sesuatu, misalnya dia ingin pergi ke masjid, pergi ke masjid walau hujan, terus ya cari tuh temukan solusi gimana ke masjid. Tapi kalau dalam hati masih hujan begitu kan, masih sedikit, dengan keinginannya maka ya cari alasan terus, alasan biar nggak bisa ke masjid. Sini belum dipasangin atap lah, masih. Saat ini alhamdulillah udah dipermudah tuh. Biar kita lebih teduh lagi, lebih nyaman buat sampai ke masjid. Terus kalau misalnya tidak lagi ada alasan bahwa
mau ngasih alasan apa udah dipasangin atap gini. Sebetulnya soal kemalasan saja. Jika orang-orang tidak ingin ambil resiko itu, antara dia takut dan malas saja. Oh, menurut saya. Ya, Jadi, mungkin. kalau dia ingin pasti berusaha mencari solusi. Betul. Kalau dia malas pasti berusaha mencari alasan. Mencari Gitu. alasan. Itu aja. Dua kuncinya sih di situ. Makanya kita Allah tuntut untuk apa? Untuk diberikan asupan pemikiran. Allah perintahkan tuh, Allah tegaskan untuk berpikir. Kenapa? Dengan pikiran itu nanti menimbulkan motivasi bagi kita untuk melakukan sesuatu. Jadi sesuatu itu bukan hanya gagasan yang disimpan di sini kan. Yang terpenting bagaimana mengekspresikan gagasan itu. Ketika baik, ketika kita punya ide, ketika punya suatu solusi yang jadi bukan disimpan, itu kita ungkapkan, Sampaikan. sampai dulu. Mungkin itu tadi ya pembahasan kita di segmen kedua ini mungkin cukup dalam juga ya terkait terkait permasalahan yang saat ini sering kita hadapi, mental kita, kemudian kreativitas kita. Dan itu salah satu yang diterapkan pada sebuah istilah yang sering kita dengar, itu impact tadi. Mungkin itu tadi sedikit pelajaran yang bisa kita diskusikan pada segmen kedua ini, dan mungkin pada kesempatan selanjutnya kita akan melanjutkan ya pembahasan kita ini. Dan bagaimana Bang untuk penutupannya? Tidak hanya di segmen ini saja, selanjutnya kan masih ada segmen lagi. Ya betul. Jadi tetap stay tune saja. Tetap stay ya, karena kita akan bertemu di lain kesempatan.